Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Tanila. Saya seorang perawat dan juga seorang mahasiswa keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nah, pada video kali ini saya akan sharing atau memberikan informasi tentang terapi komplementer. Nah, terapi komplementer ini topik yang akan saya bahas adalah yoga pada hipertensi. Yaitu yang bersumber dari jurnal keperawatan internasional yang berjudul Impact of Yoga and Blood Pressure and Quality of Life in Patients with Hypertension yang ditulis atau diteliti oleh Moa Wolf. Nah, berikut jurnal yang saya cari ya teman-teman ya, referensinya. Baik teman-teman, langsung saja ke materinya. Jadi teman-teman di sini pasti sudah paham apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi ini merupakan penyakit yang tidak menular serta menjadi masalah kesehatan secara global atau mendunia. Nah, hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan istirahat. Nah, pada umumnya hipertensi ini tidak memberikan keluhan dan gejala yang khas, sehingga beberapa orang itu tidak menyadari bahwa dirinya memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi. Prevalensi hipertensi meningkat dengan bertambahnya usia. Nah, kondisi patologis ini jika tidak mendapatkan penanganan secara cepat dan secara dini, maka akan memperberat risiko. Nah, akibat yang terjadi jika hipertensi ini tidak segera ditangani adalah yaitu pada otak akan menyebabkan stroke, pada mata akan menyebabkan retinopati hipertensi dan dapat menyebabkan kebutaan atau menimbulkan kebutaan. Lalu pada jantung menyebabkan penyakit jantung koroner termasuk infark jantung dan gagal jantung, dan pada ginjal akan menyebabkan penyakit GGK atau penyakit gagal ginjal kronik atau gagal ginjal terminal. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama itu ada hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, disebut juga hipertensi idiopatik. Nah, terdapat 95% kasus banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu contohnya seperti genetik, lingkungan, dan faktor-faktor yang meningkatkan resiko seperti obesitas, rokok, dan alkohol. Lalu yang kedua itu ada hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Nah, terdapat 5% kasus penyebab spesifiknya itu diketahui seperti penggunaan estrogen. Nah, seperti yang kita ketahui, penggunaan estrogen ini salah satu contohnya itu penggunaan KB hormonal, yaitu KB suntik ya teman-teman ya. Lalu penyakit ginjal, hipertensi vaskuler renal, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan dan lain-lain. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas faktor resiko terjadinya hipertensi. Nah, faktor resiko terjadinya hipertensi ini terbagi dalam faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan juga faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Nah, contohnya apa aja sih? Nah, untuk faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi ini contohnya seperti keturunan, jenis kelamin, ras, dan usia. Sedangkan faktor resiko yang dapat dimodifikasi yaitu obesitas, kurangnya olahraga atau aktivitas, merokok, alkoholisme, stres, dan pola makan. Salah satu aktivitas olahraga yang dapat dilakukan adalah yoga. Nah, yoga ini adalah sebuah aktivitas di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Jadi, hal ini juga dapat menyebabkan seseorang tersebut dapat mengendalikan, mengatur, dan berkonsentrasi untuk menyelaraskan tubuh, jiwa, dan pikiran kita. Selain itu, yoga juga dapat melancarkan aliran oksigen dalam tubuh. Yoga adalah suatu mekanisme penyatuan dari tubuh, yaitu body, pikiran atau mind, dan jiwa atau soul. Nah, yoga ini mengkombinasikan antara teknik bernafas, relaksasi, dan meditasi serta latihan peregangan yoga pada hipertensi.
Pada terapi komplementer ini, yoga akan meningkatkan efisiensi paru-paru dan juga kerja jantung. Latihan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan komponen kebugaran dasar meliputi ketahanan kardiorespiratori, yaitu yang terdiri dari jantung, paru-paru, peredaran darah, lalu lemak tubuh, kekuatan otot, dan kelenturan sendi. Baik teman-teman, setelah saya menyampaikan dan memberikan informasi beberapa materi dari hipertensi dan yoga, saya selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana sih gerakan yoga untuk pencegahan atau penanganan hipertensi. Nah, di situ teman-teman bisa menirukan di rumah, atau untuk orang tuanya yang memang mempunyai riwayat hipertensi bisa dicoba untuk mencegah terjadinya hipertensi. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi yoga ini adalah olahraga yang paling murah, mudah, dan simple ya, karena waktunya sangat efisien dan bahan dan alat yang digunakan hanya matras olahraga. Jadi teman-teman bisa menyiapkannya di rumah ya. Nah, waktunya ini sekitar 10-15 menit aja kok teman-teman, tidak menyita waktu lama. Untuk gerakan yang pertama ini namanya Utsepa Mudra. Nah, caranya yang pertama posisi awal terlentang, lalu kedua kaki ditekuk dan dipeluk kedua tangan. Setelah 8 hitungan, lalu kedua kaki dilepaskan. Lakukan sebanyak 6 kali ya teman-teman. Selanjutnya untuk gerakan yang kedua namanya Dirga Pranama. Jadi awalnya ini posisinya berlutut ya teman-teman. Lalu kedua tangannya diangkat, dibawa ke depan dahi, dan kedua tangan menempel di lantai. Lakukan ini dalam 8 hitungan sebanyak 8 kali ya. Next, gerakan ketiga ini namanya yoga mudra ya teman-teman. Posisi awal bersila, tangan kanan lalu menggenggam pergelangan tangan kiri di belakang punggung. Kepala dan badan ditarik ke depan hingga dahi menyentuh lantai. Nah, lakukan ini dalam 8 hitungan sebanyak 8 kali ya teman-teman. Gerakan yang keempat namanya Karmasana A. Jadi posisinya berdiri, kedua tangan saling menggenggam di belakang badan, lalu badan ditekuk ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Ini dilakukan dalam 8 hitungan sebanyak 8 kali. Gerakan terakhir atau pose terakhir yaitu Uddiyana Mudra. Jadi posisinya ini berdiri, membungkuk dengan tangan bertopang di lutut, tarik nafas hingga perut mengempis, dan setelah itu dihembuskan. Lakukan sebanyak 8 hitungan selama 8 kali ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian informasi yang dapat saya berikan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan dapat diaplikasikan untuk teman-teman di rumah ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.